Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati, guru kelas 4 SD Impres Japing, Kecamatan Petelasan, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pembelajaran yang telah saya lakukan untuk mengatasi lost learning selama masa pandemi COVID 2021-2022. Jadi, di awal pembelajaran, saya membagikan link Google Meet di grup WA kelas. Kemudian, kami mengadakan pertemuan pertama melalui Google Meet. Nah, Google Meet ini hanya dihadiri oleh beberapa orang siswa. Siswa yang lain menyimak melalui grup WA kelas. Adapun yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kelas impian dan kesepakatan kelas. Jadi peserta didik menuliskan kelas impian yang mereka inginkan dan membuat kesepakatan kelas untuk mewujudkan kelas impian yang mereka harapkan. Jadi peserta didik menuliskan kelas impian mereka dan kesepakatan kelas di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan di dalam grup WA kelas. Melalui literasi digital, pembelajaran selama masa pandemi menjadi efektif untuk mencegah terjadinya learning loss dan meningkatkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Jadi, selain mencegah learning loss, juga dapat meningkatkan budaya literasi. Penerapan literasi digital di lingkungan sekolah ini berjalan lancar. Peserta didik ataupun orang tua juga merasa senang. Kenapa? Karena anak-anak mereka mendapatkan pembelajaran. Kemudian mereka juga dapat mengakses materi pembelajaran melalui beberapa media. Jadi media pembelajarannya menjadi bervariasi. Jadi seperti saya ceritakan di awal semester itu saya menerapkan literasi digital. Awalnya melalui komunikasi dalam grup WhatsApp kelas untuk membahas kesepakatan kelas atau kelas impian yang diinginkan. Kemudian saya juga memandu anak-anak untuk menggunakan Google Classroom. Alhamdulillah, 99% peserta didik bergabung dalam Google Classroom yang telah saya buat. Jadi selama pembelajaran daring berlangsung ini, saya mendapatkan beberapa keluhan dari orang tua siswa. Ada yang mengeluh bahwa selama masa pembelajaran daring ini, HP mereka full, jadi memorinya full, sehingga foto-foto tidak dapat dibuka, akses ke handphone mereka juga menjadi lambat. Jadi di sini saya menyiasati untuk membagikan materi melalui blog. Jadi saya membuat blog sendiri, kemudian saya memasukkan ringkasan materi dari berbagai sumber. Kemudian link dari blog ini kemudian saya bagikan dalam grup WA kelas. Alhamdulillah beberapa orang tua merasa senang karena mereka tidak lagi harus menyimpan foto-foto. HP mereka menjadi ringan, aksesnya menjadi lebih cepat karena mereka membuka blog yang telah saya bagikan. Dalam pembelajaran daring,
Grup WhatsApp kelas ini menjadi media untuk menyampaikan materi untuk melakukan absensi daftar kehadiran peserta didik. Jadi materi dapat diakses melalui link yang diberikan di grup WA kelas, juga bisa diakses langsung melalui Google Classroom. Kemudian peserta didik mengumpulkan tugas mereka di sekolah sekali seminggu. Selain mengumpulkan tugas secara langsung sekali seminggu di sekolah, ada juga peserta didik yang mengirimkan tugasnya melalui WA pribadi. Peserta didik memanfaatkan berbagai sumber dalam proses pembelajaran daring, salah satunya itu internet. Jadi gadget yang mereka miliki dimanfaatkan dalam kegiatan positif untuk mencari sumber-sumber belajar yang relevan dengan materi pembelajaran yang diberikan. Jadi penggunaan HP atau gadget di sini selalu saya koordinasikan dengan bimbingan atau selalu didampingi oleh orang tua agar anak atau murid-murid ini betul-betul memanfaatkan HP untuk kepentingan pendidikan. Jadi selain mengumpulkan tugas di sekolah melalui WA pribadi, ada juga peserta didik yang mengumpulkan tugasnya melalui Google Classroom. Meskipun pembelajaran secara daring dilakukan, peserta didik tetap dapat materi pembelajaran secara efektif. Ya, tentu saja hal ini dapat terjadi, dapat berhasil dengan dukungan dari seluruh warga sekolah, terutama orang tua didik. Untuk peserta didik yang tidak memiliki HP, maka diberikan bimbingan secara khusus, baik itu oleh guru ataupun oleh kepala sekolah. Bisa dengar? Ya, coba nak Rizky pimpin temannya membaca doa belajar ya. Ya, doa belajar. Ya, sebelum ilmuku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kembali ya, jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kemudian juga mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen, ya? Dan juga mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, apa manfaat dari materi ini? Nah, jadi siapa yang pernah pergi ke mall belanja? Ayo, siapa yang sering belanja di toko? Iya. Nah, siapa yang pernah lihat di toko itu tertulis 50%? Saya. Biasa ada 50%, 20%, 30%. Nah, tujuannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengetahui bilangan persen ini, kita bisa mengetahui potongan harga yang diberikan jika kita akan berbelanja, ya. Nah, Ibu akan tampilkan sebuah video pembelajaran bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen, dan kalian bisa perhatikan di layarnya ya.
Bagaimana, apakah layar Ibu sudah tampak? Sudah muncul? Sudah ya? Anak-anak, silahkan di-mute dulu suaranya. Video tetap aktif ya. Nah, kemudian silahkan disaksikan penjelasan dari video berikut. Ibu di Singapura. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar cara mengubah ke persen dan sebaliknya, yaitu cara mengubah persen ke pecahan biasa. Buku apa Bu Guru? Akan Buku matematika ya? 3 cara untuk mengubah pecahan biasa ke persen. Silakan adik-adik perhatikan videonya dari awal sampai akhir, supaya nanti kalian bisa mengerti dengan baik dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling gampang untuk kalian praktekkan. Sebelumnya jangan lupa. Oke, kita mulai ke cara yang pertama. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 3/4 sama dengan titik-titik persen. Ibu jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan persen ya. Persen itu artinya adalah 100. Nah, cara yang pertama ini kita akan mengalihkan pecahan ini dengan persen, yaitu per 100. Caranya, tulis 3/4 dikali, karena persen artinya per 100, maka dikali 100%. Sama dengan, kita kalikan 3 dikali 100, yaitu 300 per penyebutnya 4, 300 per 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75, maka 3/4 sama dengan 75%. Oke, satu contoh lagi. 9/20 sama dengan titik-titik persen. 9/20 kita kalikan dengan 100%, maka 9 dikali 100 yaitu 900 per 20. 900 dibagi 20. Ini karena sama-sama ada nolnya, pembilang dan penyebut. Untuk memudahkannya kita bisa mencoretnya. Kita coret satu nol yang di atas dan juga yang di bawah, sehingga tersisa menjadi 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. 9/20 sama dengan 45%. Itu tadi cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 3/25 sama dengan titik-titik persen. Nah, di cara yang kedua ini kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan yang hasilnya adalah 100. Nah, kita lihat dari penyebutnya dulu. Kan persen, jadi persen itu artinya per 100. Maka 25 itu berapa? Aku ingin tahu di mana kesalahannya. Aku telah menciptakan sebuah patung sebuah lubang sepertinya dengan kunci yang salah. Tapi jika aku menciptakan dengan ukuran yang berbeda, dikalikan banyaknya lubang dan ada yang berbeda. Yang mana yang ukurannya benar? Jelaskan secara langsung ya. Jadi itu tadi adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Jadi ada 3 cara. Jadi Ibu akan jelaskan, kalau kalian ingin mengubah, pilihlah cara yang menurut kalian lebih mudah ya. Jadi Ibu akan mulai dari cara yang pertama. Mulai menjelaskan cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Jadi persen itu adalah per 100 ya. Jadi persen adalah singkatan dari per
per 100. Jadi persen artinya per 100. Jadi kita akan mengubah bilangan itu menjadi penyebutnya sama dengan 100. Misalnya 1/2 ini sama dengan berapa persen? Jadi cara yang pertama kita langsung kalikan dengan 100%. Caranya 1/2 ini kita kali dengan 100%. Kemudian bagian pembilangnya atau bagian yang di atas kita kalikan, ya. 1 dikali 100 sama dengan berapa? 1 kali 100. 1 kali 100. 1 kali 100. Berapa pun yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu, ya. 1 kali 100 sama dengan 100. Kemudian penyebutnya sisa dipindahkan per 2. Ya, sekarang 100 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 98. Bukan kurang 2, nak. 100 dibagi 2. 50. 100 kita bagi 2 hasilnya adalah 50. Oh, ternyata 1/2 itu sama dengan 50%. Ini adalah cara 1. Jadi cara 1 langsung kita kalikan 100%, baru bagian yang dikali adalah bagian pembilang atau bagian yang di atas, ya. 1 kali 100, 100. Per 2, penyebutnya tetap hanya dipindahkan. Selanjutnya kita bagi sesuai dengan berapa penyebutnya yang di bawah. Karena penyebutnya 2, 100 dibagi 2. Nah, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 1/2 sama dengan 50%. Ini adalah cara 1. Cara kedua, 1/2 ini berapa persen? Cara kedua, kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Kita kali berapa? Sehingga 2 ini menjadi 100. 2 kali berapa yang hasilnya sama dengan 100? 50. Iya, 2 kali 50. Karena di bawah dikali 50, masih ingat pecahan senilai, ya? Di atas juga dikali 50. 1 kali 50 sama dengan 50. Kalau 2 kali 50 sama dengan 100. Sekarang perhatikan, penyebutnya sudah 100, ya. Iya, jadi persen itu 200 dibagi 5. Berapa? 40%. Iya, pintarnya semua. 40%. Persen menjadi pecahan biasa. Ya, kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. 100. Iya, jadi 2% itu sama dengan 2/100. Ya. Kalau 30% sama dengan 30. sama dengan 30/100. Iya, pintar. 30/100. Ya. Nah, jadi ini sudah bentuk pecahan biasa. Nah, jadi 2%. Bagaimana bentuk pecahan biasanya? 2/100. Ini sudah benar. 30%. 30/100.
Nah, ini sudah bentuk pecahan biasa ya. Jika ada hal-hal yang belum mengerti, bisa kita diskusikan di grup kelas. Ibu juga akan membagikan video contoh cara menghitung atau mengubah bilangan pecahan biasa menjadi persen ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Nak Fadel mungkin bisa pada hari Iya, kenapa sih? Bisa kami kita buku. Iya, bisa Ji. Saya juga Guru. Jadi yang mau minta bukunya bisa datang besok pukul 9 pagi ya. Oh, masuk dulu itu. Tolong. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari bersama-sama kita berdoa ya, sesuai dengan agamanya. Bagi yang beragama Islam diminta membaca surah Al-Fatihah ya. Doa dimulai. Selesai. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, jika ada kesalahan yang Ibu sengaja maupun tidak disengaja, Ibu mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.